Novel audio Raja Pedang yang ke-108. Bagian 1381 hingga 1390. Anda masih tidak bisa menghindari, dan Anda tidak ingin mengambil tindakan, jadi itulah yang Anda katakan. Yue Shirui memutar matanya pada Su Tianmu, tidak berkata apa-apa, dan berbalik. Sepertinya sulit bagi seorang bangsawan untuk minum secangkir teh. Penatua Zhang mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Manajer Qian dapat mendengar apa yang dimaksud Penatua Zhang, tersenyum canggung, dan hanya bisa berkata, kalian berdua, mohon khawatir, lain kali tidak akan sama. Guan Yifei adalah presiden Qian sama seperti dia, jadi dia tidak bisa mengendalikannya. Penatua Zhang mendengus dingin, saya harap demikian. Aku akan memberitahumu beberapa trik Yuxian lagi. Kamu harus memahaminya dengan baik. Su Tianmu tidak mengangkat kepalanya untuk menjaga Yifei. Dia hanya berharap Yue Shirui akan mengakhiri pertempuran secepat mungkin sekarang dan hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat dengan cepat. Yue Shirui mengangguk, matanya berangsur-angsur menjadi cerah saat mendengarkan transmisi suara Su Tianmu. Ternyata Yuxian masih bisa digunakan dengan cara ini. Saya 70% yakin saya bisa mengalahkannya. Keyakinannya meningkat. Sebelumnya, dia dan Guan Liang hanya 50-50. Tapi sekarang peluangnya untuk menang meningkat menjadi 20%. Satu gerakan akan menentukan hasilnya, kata Su Tianmu dengan lemah, dan Yue Shirui mengangguk dengan berat, itu pasti mungkin. Dia mengangkat tangannya dan pedang muncul di tangannya, memperlihatkan budidayanya. Guan Yifei sangat marah sekarang, tapi terlepas dari semua itu, dia akan meledukkan kultivasinya dengan paksa. Puncak alam spiritual. Nafas Yue Shirui membeku, dan dia menatap Guan Yifei dengan kilatan ketidakpercayaan di matanya. Dilihat dari permukaan, dia seharusnya beberapa tahun lebih tua darinya, dan budidayanya bisa sangat kejam. Pelayan adalah orang-orang yang benar-benar berbakat. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hati, menatap Guan Yifei sedikit lebih hati-hati. Seluruh badannya menegang. Melihat Guan Yifei menurunkan tingkat kultivasinya, pedang muncul di tangannya dan dia melancarkan serangan secara langsung. Peri bulu. Yue Shirui tidak memilih untuk menunjukkan kelemahan. Bagi seorang prajurit, pada dasarnya tidak mungkin meremehkan lawan. Tidak ada gunanya bermain trik. Guan Yifei menyipitkan matanya dan melihat sekilas kekuatan gerakan Yue Shirui. Pantas saja Guan Liang dikalahkan olehmu. Tapi cukup sudah cukup. Guan Yifei mengayunkan pedangnya dan sosoknya segera menghilang. Ekspresi Yue Shirui tiba-tiba berubah. Yuxian hanya memiliki satu gerakan, bagaimana dia bisa menyerang jika dia tidak dapat menemukan siapapun? Saya buru-buru mencari jejak Guan Yifei, tetapi tidak dapat menemukannya. Nanti, tidak, itu dari samping. Yue Shirui berusaha keras untuk menangkap aura Guan Yifei saat dia hendak menyerang ke belakang, dia menemukan aura lain muncul dari samping. Nafas manakah yang nyata? Pada saat ini, Yue Shirui menjadi ragu-ragu, tetapi dia tidak punya waktu ekstra untuk berpikir, jadi dia harus memilih untuk menyerang dari kedua sisi, berbalik dan menebas ke belakang, sambil menyerang ke kiri. Tidak ada siapa-siapa, tapi dia tidak melihat siapapun di belakangnya. Saat dia berbalik, dia melihat Guan Yifei. Pada saat dia mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap, semuanya sudah terlambat. Ada rasa sakit yang parah di tangan kirinya. Yue Shirui mundur setengah langkah dari rasa sakit itu ketika dia merasakan hawa dingin di lehernya. Kamu kalah. Guan Yifei berbicara dengan dingin, dan Yue Shirui menarik napas dalam-dalam saat sudut mulutnya berdarah. Dia tidak bisa meletakkan tangan kirinya dan menundukkan kepalanya dengan sedih. Kesenjangannya terlalu jauh. Untungnya, itu hanya sebuah kompetisi. Jika kami menghadapi lawan yang begitu menakutkan di medan perang, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup untuk membunuh kami. Kakek benar, aku harus berlatih keras. Memikirkan apa yang kakeknya katakan padanya, keinginan Yue Shirui untuk menjadi lebih kuat mulai membara. Dengan bakatnya, selama dia bekerja keras untuk berlatih, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan Yifei. Hilang. Su Tianmu mengerutkan kening. Akan sulit ditangani jika dia kalah. Itu akan menjadi hambatan besar bagi misinya. Bagaimanapun juga, aku masih harus mengambil tindakan. Su Tianmu melompat dari binatang itu dengan tatapan dingin. Bagaimanapun, Yue Shirui adalah pembantunya. Dia memegangnya di tangannya, dan pedang suan merah muncul di tangannya.
Murid Tanah Suci yang tidak dikenal, mohon pencerahannya. Guan Yifei mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit biasa, jadi dia adalah murid yang tidak dikenal. Status mereka cocok satu sama lain, dan itu tidak akan menghalangi kesombongan satu sama lain. Tolong beri saya pencerahan. Guan Yifei memandang Su Tianmu dengan ekspresi acuh tak acuh. Su Tianmu mengenakan topi. Dia tidak bisa melihat seperti apa rupa Su Tianmu, dan dia tidak peduli seperti apa rupa seorang jenderal yang kalah. Su Tianmu memamerkan kultivasinya di alam spiritual tingkat ketiga. Yue Shirui menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Dia mendengar bahwa Su Tianmu telah menghilang selama lebih dari setengah tahun dan tidak membuat banyak kemajuan dalam kultivasinya, tetapi dia tidak menyangka akan menyusulnya secepat ini. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa tinggal bersamanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Yue Shirui menjadi gelap, dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin kuat. Setelah melihat ini, Guan Yifei juga menekan kultivasinya ke alam penyeberangan jiwa tingkat ketiga. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, dia mendengar Su Tianmu berkata, "Kamu harus menekan kultivasimu ke alam penyeberangan jiwa tingkat kelima. Sekarang setelah Anda mengambil tindakan, ayo buat gebrakan besar dan hancurkan kesombongan pengurus rumah tangga dalam satu gerakan. Agar tidak berakhir tanpa henti." Alam spiritual tingkat kelima. Mata Guan Yifei menyipit, dan kemudian kemarahan melonjak. "Beritahu aku jika kamu bisa mengalahkanku." Leng minum dan langsung membunuhnya. Dia adalah pengurus rumah tangga yang paling berbakat. Dia hanya meninggalkan pengurus rumah tangga sebelumnya untuk melarikan diri dari pernikahan. Su Tianmu acuh tak acuh dan mengayunkan pedangnya dengan santai. Dentang. Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya, tetapi hanya menggunakan 4 gelombang gelap untuk memaksa Guan Yifei keluar. Di Xuanjiang, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menjadi lawannya. Hanya saja ketika jiwa kosong, akan sangat sulit untuk melampaui ketiga alam tersebut. Bas. Guan Yifei mundur 3 langkah untuk menstabilkan sosoknya, tetapi 3 langkah ini memberinya cukup perhatian. Hanya pukulan acak. Baru saja dia hampir mencapai kekuatan penuhnya, dan pukulan biasa bisa memaksanya mundur. Seberapa menakutkan kekuatan orang ini. Ketika 7 orang Guan Liang yang mengikuti melihat situasi ini, mata mereka membeku, dan rasa tidak percaya perlahan muncul di wajah mereka. Dia sangat kuat. Tidak mungkin Tuan Qian yang membiarkannya lolos, kan? Mereka semua sangat gembira akhirnya memaksa kutu kupret ini untuk mengambil tindakan. Mereka berharap untuk menonton pertunjukan yang bagus, tetapi pada akhirnya mereka melihat Su Tianmu menjatuhkan Guan Yifei dengan serangan pedang biasa, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Bagaimana kutu kupret bisa memiliki kekuatan seperti itu setelah dikuras oleh alkohol dan seks? Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap pada diri mereka sendiri. Apa pendapat Anda tentang orang yang tidak pernah dekat dengan wanita? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Tuan Qian pasti membiarkannya lolos. Kedua pengurus rumah tangga, Tuan Qian, memandang Su Tianmu dengan mata sedikit fokus. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Tianmu adalah yang terkuat. Tanah Suci benar-benar seekor harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Mendengarkan tawa kering Tuan Qian, pengurus rumah tangga, sudut mulut Penatua Zhang dan kedua pria itu bergerak-gerak. "Zhang Tua, orang ini cukup sombong. Chu Tua, apakah kamu berubah pikiran sekarang?" Penatua Zhang menoleh untuk melihat ke arah Penatua Chu dan tersenyum. Meskipun kekuatan Su Tianmu mengejutkannya, itu juga membuatnya tersipu. Penatua Chu mendengus dingin dan memintanya berubah pikiran. Mustahil. Tidak peduli seberapa kuat Su Tianmu, tidak ada alasan untuk memprovokasi dia. Bahkan lebih mustahil baginya untuk membuatkan gaun pengantin untuk juniornya dan memberinya hadiah tugas. Lao Zhang, berdoalah agar dia tidak membuat lelucon lain kali. Dia tidak menyangkal bahwa Su Tianmu kuat dan berbakat, tapi memimpin pasukan untuk berperang adalah masalah lain. Harus kukatakan, aku meremehkanmu. Guan Yifei memutar pedangnya dan menatap Su Tianmu, ekspresinya menjadi serius. Anda adalah satu-satunya orang yang harus saya tingkatkan kultivasinya untuk dikalahkan. Anda cukup bangga. Kamu melakukan kesalahan. Su Tianmu berbicara perlahan. Ini hanya naik level. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Arogan. Guan Yifei sangat marah, dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Dua tetua, jenius dari Tanah Suci,
apakah kamu terlalu sombong? Kedua kepala pelayan, Tuan Qian, tidak tahan lagi. Mereka bahkan belum memenangkan pertempuran, jadi mengapa mereka begitu gile? Baik tetua maupun Zhang merasa malu. Jika Anda dapat mencapai level yang lebih tinggi di alam penyeberangan spiritual, Anda sudah menjadi seorang jenius terbaik. Anda harus melampaui alam spiritual biasa. Menghadapi jenius tertinggi dari pengurus rumah tangga, jika Sutianmu masih bisa menang setelah melewati level yang lebih tinggi, dia akan bangga pada dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya, dia pasti bisa disebut monster. Namun jika Anda berani berbicara omong kosong dan melintasi dua alam, Anda akan terlempar ke langit. Lihat, ini mulai memalukan. Penatua Chu dengan marah mengirim pesan kepada Penatua Zhang. Ini adalah orang yang kamu sukai. Penatua Chu, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Penatua Zhang tampak tidak senang. Menurutmu apa yang dikatakan Sutianmu pasti bohong. Penatua Chu tersenyum dan mensibir, Anda masih belum mau menyerah, bukan? Saya ingin mengetahui betapa sombongnya Anda hari ini. Guan Yifei tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi dan berteriak dengan marah, meningkatkan level kultivasinya ke level keempat dari Soul Crossing Realm dan menggunakan gerakan unik. Hati-hati. Yue Shirui melihat Guan Yifei menghilang dan segera mengerti bahwa Guan Yifei menggunakan trik lain. Suara serak. Itu adalah keterampilan kecil, tidak layak disebutkan. Melihat Guan Yifei menggunakan trik spesialnya dan Sutianmu berani menjadi sombong, Guan Liang dan yang lainnya sangat marah. Apa haknya dia menjadi begitu sombong di depan mereka? Ketika Sutianmu jatuh, mereka pasti akan naik dan menendangnya 2 kali, dan menamparkan mulutnya dengan baik. Teknik pedang yang mustahil. Pendaratan Raja. Sutianmu mengayunkan pedangnya, membuat penonton kewalahan. Kecepatan serangan Guan Yifei langsung melambat, jadi dia harus menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin dan melepaskan beberapa aura untuk membingungkan Sutianmu. Namun, di hadapan kekuatan jiwa Sutianmu yang kuat, ini hanyalah tipuan. Kamu di sini, bukan? Sutianmu menoleh ke kiri dan berbicara perlahan. Sesaat setelah dia selesai berbicara, sosok Guan Yifei muncul di hadapannya. Kamu. Guan Yifei memandang Sutianmu dengan ekspresi kusam dan mata penuh ketakutan. Bagaimana kamu menemukanku? Dia jelas tersembunyi dengan baik, tersembunyi di dalam kehampaan, dan auranya dilepaskan beberapa kali. Katakan, kamu kalah. Sutianmu berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Guan Yifei menunjukkan keengganan, tapi dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, aku kalah. Bisakah kamu menurunkan pedangmu? Menatap Sutianmu yang memegang pedang di dadanya, Guan Yifei diam-diam mengumpat dengan kata-kata kotor di dalam hatinya, tapi dia harus mengakui bahwa Sutianmu sangat berbelas kasihan dia ditikam tepat di jantiumnya, dia akan mati. Jangan khawatir, tidak akan ada bekas luka apapun. Sutianmu meletakkan pedangnya dan berkata dengan tenang. Kamu. Wajah cantik Guan Yifei langsung memerah, dia tidak bisa meninggalkan bekas luka, dia sangat cabul. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia menerima pukulan keras di perutnya dan diusir oleh Sutianmu. Pelayanku terluka, dan mustahil bagimu untuk selamat. Puff! Guan Yifei terjatuh ke tanah, mengerang dan tidak bisa berhenti muente darah, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Tendangan Sutianmu tidak menyisakan ruang, menyebabkan organ dalamnya rusak parah. Yue Shirui masih shock saat melihat Sutianmu menjatuhkan Guan Yifei dengan mudah, dia tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Sutianmu, dan kemudian dia merasa bahagia di dalam hatinya. Di jalan raya, kecuali suara Sutianmu, yang ada hanya keheningan. 7 Guan Liang, 2 kepala pelayan Tuan Qian, dan Penatua Zhang semuanya tercengang. Menang, menang. Hanya kalah. Pihak yang menang tidak bisa menerimanya, dan pihak yang kalah bahkan lebih tidak bisa menerimanya lagi. Bahkan Tuan Qian dikalahkan olehnya. Bagaimana kutu kupret bisa begitu kuat? Bahkan tidak mungkin untuk mengungguli dia dengan 1 level. Mungkinkah Anda benar-benar harus mengungguli dia dengan 2 level untuk menang? Siapa dia? Guan Liang dan 7 orang lainnya sangat terkejut. Melihat Sutianmu tidak terlalu meremehkan, semuanya didasarkan pada kekuatan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, mereka tidak dapat menyangkal kekuatan kuat Sutianmu bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya. Tanah suci kapan orang jenius seperti itu muncul? Kedua pengurus, Tuan Qian,
memandang Penatua Zhang dan mereka berdua dengan cara yang tidak dapat diterima. Mereka telah melihat semua jenius terkenal di tanah suci matahari terbenam, tapi mengapa mereka tidak pernah melihat yang ini? Belum pernah mendengarnya. Penatua Zhang masih linglung dan menjawab dengan santai, bukankah dia sendiri yang mengatakannya? Dia hanyalah murid yang tidak dikenal. Ahem. Kedua kepala pelayan, Tuan Qian, hampir mati tercekik mendengar kata-kata Penatua Zhang, dan mata mereka dengan cepat memerah karena marah. Pereblis dengan murid ibumu yang tidak dikenal. Cutua, apakah kamu masih merasa malu sekarang? Penatua Zhang melirik ekspresi Ganias kedua orang itu, lalu sadar kembali, menoleh ke arah Penatua Chu dan menggoda. Penatua Chu kembali sadar dan wajahnya segera menjadi gelap. Kalian berdua, bisakah kalian pergi? Penatua Zhang menyeringai, merasa sangat bahagia. Dia kembali menghadap kedua Presiden Qian dan berkata, sepertinya tidak menganggap serius perasaan Su Tianmu sama sekali. Sikapnya membuat kedua kepala pelayan, Tuan Qian, semakin tidak nyaman, tetapi mereka hanya bisa menutup hidung dan mengakuinya, menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan dan berkata, tolong. Ayo pergi juga. Yue Shirui melirik Guan Liang dan 7 lainnya, dan berkata kepada Su Tianmu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka mencari masalah dan bersikeras memaksamu untuk mengambil tindakan. Kalimat ini merupakan pukulan langsung bagi Guan Liang dan yang lainnya, begitu keras hingga hati mereka mulai sakit. Mereka mengertakkan gigi dan menatap punggung Su Tianmu dan yang lainnya, hampir menjadi gile. Kenapa kamu bangga? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tetaplah pria yang terkuras oleh alkohol dan seks. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap bangga. Tidak masalah jika kamu kuat untuk sementara waktu. Berapa lama kamu bisa menjadi kuat jika kamu mendambakan barang-barang wanita. Meski ketujuh orang Liang mengumpat dengan marah, mereka hanya berani mengutuk di dalam hati, dan tidak ada yang berani memprovokasi Su Tianmu. Mereka juga harus bersyukur karena mereka tidak melawan Su Tianmu sejak awal, jika tidak, akhir mereka akan sama menyedihkannya dengan Guan Yifei, atau bahkan lebih buruk. Tuan Qian, apakah Anda baik-baik saja? Guan Liang menatap Su Tianmu dan pergi untuk membantu Guan Yifei berdiri. Guan Yifei melepaskan Guan Liang, berdiri dengan goyah, dan menatap punggung Su Tianmu dengan enggan. Siapa dia? Guan Liang menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak mengetahui nama mereka sampai sekarang. Hari ini kemampuanku tidak sebaik yang lain, beraninya kamu memberitahuku nama keluargamu dan biarkan aku menantangmu untuk pertarungan besok. Guan Yifei berteriak keras karena dia tidak tahan jika tidak mengetahui siapa orang yang mengalahkannya. Hanya karena dia kalah hari ini, bukan berarti dia akan kalah di masa depan. Su Tianmu. Su Tianmu menjawab dengan tenang, Anda dipersilakan datang kepada saya kapan saja. Sumu. Su Tianmu. Guan Yifei kaget, lalu melompat kaget, apakah itu anak itu? Tidak mungkin, dia tiba di Xuanjiang begitu cepat. Saya tidak percaya orang-orang dari tempat sekecil itu bisa mencapai Xuanjiang secepat itu. Menurut ekspektasinya, sangat baik bagi Su Tianmu untuk pergi ke Akademi Qingqi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mencapai langit dalam satu langkah, datang ke Xuanjiang, dan menjadi begitu kuat. Seharusnya bukan dia. Guan Yifei tidak percaya dan menyangkalnya di dalam hatinya. Untuk menghindari pernikahan yang diatur oleh keluarganya, dia melarikan diri ke Kekaisaran Changlan dan menjadi guru di Wu Mansion, menekan kultivasinya hanya untuk menjalani kehidupan yang damai. Selama dia tinggal di sana, dia mendengar banyak hal dan bertemu banyak orang, tetapi tanpa kecuali, sulit untuk menemukan bakat di tempat kecil, dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka akan terkubur oleh sumber daya yang terbatas dan lingkungan yang keras. Dari situlah dia benar-benar memahami betapa menyedihkannya sebuah tempat kecil. Su Tianmu adalah sebuah anomali. Dia berhasil masuk ke ibu kota kekaisaran ketika dia meninggalkan Kekaisaran Changlan. Tapi tidak peduli seberapa kuat Su Tianmu, sudah sangat bagus bisa meninggalkan Kekaisaran Changlan melalui susunan teleportasi dan tiba di Qingqi Akademi, dan dia bisa membuni sepenuhnya. Tidak mungkin mencapai Xuanjiang. Sepertinya dia tidak ada belas kasihan sama sekali dalam tendangan itu sekarang. Halaman kelima Wufu. Guan Yifei berteriak ragu-ragu untuk menghindari rasa malu jika dia benar-benar mengenali orang yang salah. Apa katamu? Su Tianmu segera berbalik ketika dia mendengar 4 kata ini.
Sudah lama sekali dia tidak mendengar tentang Akademi Kelima Wufu. Melihat Su Tianmu berbalik, Guan Yifei diliputi rasa tidak percaya. Mungkinkah itu dia? Merasa cemas, Guan Yifei bergegas maju. Tuan Qian. Guan Liang langsung terkejut. Apalagi yang ingin dia lakukan setelah dikalahkan? Guan Yifei bergegas ke arah Su Tianmu dan menatapnya dengan penuh semangat dan cemas. Dia masih tidak percaya bahwa Su Tianmu sudah menjadi jenius terbaik di tanah suci matahari terbenam. Su Tianmu melepas topinya dan terkejut sekaligus senang melihat wajah familiar namun asing di depannya. Jaga instrukturnya. Saat itu, ada 3 guru cantik di Akademi Kelima Wufu, Guan Yifei, Gu Siqing, dan Tian Yuyue. Masing-masing dari ketiga wanita tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Yifei seksi dan seksi. Tentu saja, ini karena orang tua mesum, Dekan Hua Lingfeng, jika tidak, mereka tidak akan seberuntung itu. Su Tianmu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan mantan instruktur seni bela diri di Xuanjiang. Guru Guan, apakah Anda pelayannya? Su Tianmu melompat dari binatang itu karena terkejut dan bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wu Mansion yang kecil bisa menjadi harimau yang meringkuk, naga yang tersembunyi. Apakah kamu masih ingat bahwa aku adalah mentormu? Apakah kamu baru saja ingin menendangku sampai mati dengan tendangan itu? Melihat bahwa itu benar-benar Su Tianmu, Guan Yifei terkejut dan gembira, memutar matanya dan mengeluh. Ini, kesalahpahaman, kesalahpahaman. Su Tianmu tersenyum canggung. Jika dia tahu itu Guan Yifei, dia tidak akan bersikap kasar. Guan Yifei memandang Su Tianmu dan tersenyum. Adik laki-laki ini telah benar-benar dewasa. Wajahmu terlihat seperti ini. Aku belum pernah melihatmu begitu bernafsu sebelumnya. Guan Yifei melirik Yue Shirui dan bercanda. Saat berada di Wu Mansion, Su Tianmu menjadi pusat perhatian, dan dia bahkan tidak melihatnya bermain dengan gadis sekolah dasar. Dia telah benar-benar dewasa. Berapa umurmu tahun ini? Tidak baik memakannya sampai ke sumsum. Kamu harus lebih moderat. Batuk. Su Tianmu terbatuk-batuk, kenapa jadi seperti ini lagi? Guru Guan, jiwaku kosong, ini bukan karena aku mabuk atau bejat. Dia menjelaskan tanpa daya, tapi jelas Guan Yifei tidak akan mempercayainya. Aku senang bertemu denganmu hari ini. Ayo pergi dan mentraktirmu makan malam yang besar. Guan Yifei tidak peduli dengan ginjal Su Tianmu. Dia merangkul bahu Su Tianmu, menariknya dan melangkah pergi. Guru, jangan saling berpelukan. Itu tidak akan berdampak baik. Su Tianmu membungkuk karena malu untuk melepaskan diri. Dengan sosokmu, kamu masih memeluknya. Guan Yifei tercengang. Sudah lebih dari 2 tahun, tapi dia masih sangat pemalu. Sepertinya pesona instrukturku tidak cukup kuat. Guan Yifei melirik Yue Shirui yang mengikutinya, menegakkan dadanya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana dia bisa lebih buruk dari gadis kecil itu? Apakah kamu begitu tidak tertarik padanya? Kami baru saja tiba di sini, dan kamu telah menaklukkan wanita cantik itu begitu cepat. Yue Shirui melanjutkan dan bercanda. Guan Yifei memandang Yue Shirui dan tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah mentorku sebelumnya. Su Tianmu memelototi Yue Shirui untuk berhenti berbicara omong kosong. Dia baik-baik saja, jangan merusak kepolosan Guan Yifei. Meskipun Guan Yifei adalah orang yang hot dan informal, dia tetaplah orang yang sangat konservatif. Guru les. Yue Shirui memandang Guan Yifei dengan heran, lalu mendengus kesal, apakah ini juga seorang mentor? Sebuah tindakan yang tidak terhormat. Ayo pergi. Instruktur ini akan mengajakmu makan makanan unik kami. Tidak lebih buruk dari Menara Wanbao. Kamu bisa menikmatinya jika kamu suka. Su Tianmu awalnya ingin melakukan tugas itu, tetapi melihat Guan Yifei begitu antusias, dia tidak bisa menolak. Jarang sekali dia senang melihat teman lama, jadi dia mengangguk dan memanggil binatang itu. Shirui, jaga mentormu. Hanya ada 2 tunggangan untuk binatang buas itu, sehingga untuk menyelamatkan Guan Yifei dari kesulitan menemukan binatang buas itu, kedua wanita itu cukup menaiki salah satunya. Yue Shirui tampak tidak senang. Dia tidak ingin menunggangi binatang buas dengan wanita murahan ini. Melihat ekspresi keengganan Yue Shirui, Guan Yifei berubah pikiran dan menyeringai di bibirnya.
Melihat Su Tianmu berbalik dan menaiki binatang itu, sosoknya melintas dan dia tepat berada di belakang Su Tianmu. "Guru, apa yang kamu lakukan?" Guan Yifei terkejut dengan gerakan ini, dan badan Su Tianmu menjadi kaku. "Apakah kamu tidak takut malu jika menunggangi binatang buas bersamanya? Aku akan mengajakmu makan makanan lezat," kata Guan Yifei tanpa basa-basi dan mengambil kendali dari tangan Su Tianmu. Binatang buas itu mulai berlari dengan liar, dan mata Su Tianmu mati rasa saat dia menatap. "Biarpun dia bisa menempel di hatinya, jangan lupakan sosokmu. Guru Guan, bukankah menurutmu postur ini aneh?" Su Tianmu ingin melepaskan diri, tapi dikejutkan oleh Guan Yifei yang mendesaknya lebih dekat. "Jangan bergerak. Bagaimana kalau aku duduk di depan?" Yue Shirui memperhatikan Su Tianmu dan kedua pria itu berlari dengan liar di atas binatang buas, dan sangat marah hingga gigi peraknya hampir hancur. Dia menghentakkan kakinya di tempat, menghancurkan lantai hingga berkeping-keping dan menciptakan kawah besar. Bagaimana mungkin ada wanita yang tidak tahu malu? Yue Shirui ingin mengabaikan Su Tianmu karena marah, tapi kemudian dia berpikir, bukankah ini terlalu murah? Guan Yifei menahan amarahnya dan berbalik untuk menaiki binatang buas itu, memegang kendali dengan kuat. Menyetir. Kedua binatang buas itu berlari kencang dan segera tiba di kota. Diam, Menara Zuixian. Melihat restoran indah di depannya, Su Tianmu mengangkat alisnya. Dalam hal kemewahan, Menara Zuixian jauh lebih dilebih-lebihkan daripada Menara Wanbao. Guan Yifei berbalik, dan Su Tianmu menghela nafas lega dan menyentuh telinganya yang hangat. Itu bukan karena dia begitu pemalu, tapi karena dia tertiup oleh udara panas. "Ayo pergi, aku akan menunjukkan kepadamu dunia hari ini." Guan Yifei dengan sembarangan menarik Su Tianmu ke Menara Zuixian. "Kenapa kamu terburu-buru? Kamu bahkan tidak menungguku." Suara keluhan Yue Shirui terdengar, dan dia menyusul Su Tianmu dan memaksa mereka pergi. Su Tianmu. Su Tianmu mengerutkan kening dan menatap Yue Shirui. Suara tidak percaya terdengar di telinganya. Ketika dia melihat ke belakang, sosok cantik muncul. "Ninu Jiao." Su Tianmu tercengang saat melihat Ninu Jiao. "Su Tianmu, ini benar-benar kamu. Kamu belum mati." Ninu Jiao bergegas, menatap Su Tianmu dengan heran, menatapnya dengan tidak percaya, dan setelah memastikan itu bukan halusinasi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan kegembiraan. "Kupikir kamu sudah mati." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ninu Jiao sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Dia segera bergegas ke depan dan memeluk Su Tianmu tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Su Tianmu meninggalkan kesan mendalam padanya di Sekte Tianyuan. Dia hanyalah murid sekte tersebut dan tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia memberi pelajaran kepada Tanah Suci Tianjiao memenuhi syarat untuk pergi ke dunia rahasia tingkat tinggi. Apa yang dilakukan Su Tianmu seperti pria sempurna yang dia bayangkan. Selain itu, Su Tianmu telah membantu dan menyelamatkannya, bagaimana mungkin dia tidak diam-diam jatuh cinta padanya. Sejak hilangnya Su Tianmu selama lebih dari setengah tahun, dia berada dalam kebingungan. Di satu sisi, dia tidak percaya Su Tianmu meninggal seperti ini kamar dagang dan terus memintanya untuk bertemu dengan Presiden Kamar Dagang. Ada cara tertentu yang membuatnya menjadi pemikiran presiden wanita. Dia selalu sangat menentang pengaturan ayahnya, jadi dia menolak untuk kembali ke kamar dagang. Sekarang dia sangat senang dia tidak kembali ke kamar dagang takut dia tidak akan pernah melihat Su Tianmu lagi seumur hidupnya, dan dia sudah menjadi wanita presiden sejak lama. Melihat Ninu Jiao bergegas untuk menahan Su Tianmu, ekspresi Guan Yifei dan Yue Shirui menjadi gelap sebelum Su Tianmu menunjukkan apapun. Dari mana wanita jalang itu datang lagi? Yue Shirui sangat marah hingga dia hampir mengamuk. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, wanita muncul di mana-mana, dan semuanya tampak menakjubkan. Secara logika, bukankah wanita cantik Guan Yifei dan Ninu Jiao seharusnya dikelilingi oleh pria? Kenapa kamu harus bergaul dengan Su Tianmu? Itu sangat centil. Guan Yifei mendengus dalam hatinya. Dia bahkan lebih berani darinya. Kamu benar-benar luar biasa. Wanita bisa memelukmu kemanapun kamu pergi. Yue Shirui tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, kami semua datang ke restoran. Apakah kamu ingin mendapatkan kamar untuk kalian berdua? Kamar seperti apa yang harus saya dapatkan? Saya baru saja tiba di restoran.
Saya khawatir akan ada wanita lain yang muncul ketika saya naik ke atas, jadi saya sudah memesan kamar. Setelah mendengar kata-kata aneh Guan Yifei, Yue Shirui menoleh ke arahnya. Keduanya saling memandang dan segera berdiri di sisi yang sama. Kedatangan Ninu Jiao merupakan ancaman besar bagi mereka. Dari segi penampilan, betapapun cantiknya mereka masih sedikit kalah dengan Ninu Jiao. Tidak peduli betapa bangganya Guan Yifei, dia harus mengakuinya Ninu Jiao tidak secantik dia. Lebih lemah darinya. Dalam hal kemurnian, mereka benar-benar dikalahkan. Apakah kamu sudah cukup berpelukan? Melihat Ninu Jiao tidak peduli dengan kata-kata mereka dan masih berpegang teguh pada Su Tianmu, kedua wanita itu tidak bisa menahannya lagi dan meleduk bersamaan. Mendengarkan mereka berdua berteriak, Ninu Jiao akhirnya pulih. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, wajahnya memerah, dan dia buru-buru melompat dari Su Tianmu. Su Tianmu, kamu, tidak apa-apa. Aku sangat senang bertemu denganmu, jadi. Melihat restoran itu penuh dengan orang, Ninu sangat malu hingga dia membenamkan kepalanya di dadanya. Dia memegangi pakaiannya dan menjelaskan, tetapi semakin dia menjelaskan, menurutku penjelasan itu tidak berguna. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku mengutuk diriku sendiri secara diam-diam, hanya saja kita sudah lebih dari setengah tahun tidak bertemu, kenapa kita begitu bersemangat? Mata Su Tianmu bergerak-gerak. Apakah aku begitu menarik? Dia menyentuh dagunya. Dia jarang memikirkan tentang pria dan wanita, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak sangat menarik. Melihat sekilas mata pembunuh Guan Yifei dan kedua gadis itu, Su Tianmu segera memalingkan wajahnya. Kenapa dia menatapnya seperti ini? Sekarang, dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, tapi setelah memikirkannya, dia menutup mulutnya. Dia tegak dan tidak takut pada bayangan miring, tapi Yue Shirui dan kedua gadis itu sangat marah dengan sikapnya sehingga mereka bahkan tidak mau menjelaskannya. Benar saja, manusia guguik semuanya berbudi luhur. Su Tianmu, siapa dia? Guan Yifei berkata dengan dingin, dengan nada tidak menyenangkan. Dia sepertinya orang pertama yang mengenal Su Tianmu. Jika bukan yang pertama, dia sudah mengenal satu sama lain lebih awal dari kedua wanita ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ya, aku belum memperkenalkan kecantikan ini. Yue Shirui membuka mulutnya dengan banyak kebencian. Sudah cukup. Anda baru berada di Xuanjiang selama beberapa hari, dan Anda sudah pandai menggoda wanita. Su Tianmu mengerutkan kening dan menatap Yue Shirui. Siapa pelayannya? Mendengar suara kedua wanita itu, Ninu Jiao mengangkat kepalanya dan menatap kedua wanita itu dengan heran. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada dua wanita yang mengikuti Su Tianmu, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri dan keduanya menakjubkan. Dalam sekejap, tekanan dan krisis menghampirinya. Su Tianmu, siapakah keduanya? Tapi dia tampak lebih bermartabat dan bertanya sambil sedikit tersenyum. Ini milikku. Saya kakak perempuannya. Melihat Su Tianmu hendak menyebutnya sebagai pelayan lagi, Yue Shirui segera menyelanya. Jika kamu senang, kamu bisa memanggilku kakak senior Yue. Jika kamu tidak senang, panggil saja aku Yue Shirui. Melihat ekspresi provokatif Yue Shirui dengan kepala terangkat, mata Ninu Jiao menjadi dingin. Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan memperkenalkan Guan Yifei, ini adalah mantan mentor saya, Guan Yifei. Saudari Guan adalah pengurus rumah tangga yang jenius. Ninu Jiao mengabaikan Yue Shirui dan menoleh ke Guan Yifei dengan sikap yang sangat ramah. Guan Yifei mengangguk. Meskipun Ninu Jiao memiliki sikap yang baik, dia tidak memasang wajah yang baik. Aku sudah lama mendengar bahwa pengurus rumah tangga memiliki presiden wanita, tapi apakah itu saudari Guan? Ninu Jiao tidak peduli dengan sikap Guan Yifei dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Guan Yifei berubah, dan sesuatu yang aneh muncul di matanya. Butuh banyak usaha untuk menemukan posisi Presiden Qian, tapi sudah menyebar begitu luas. Nampaknya kerja kerasnya sangat berharga. Benarkah itu kamu? Saudari Guan, kamu seperti guntur di tanah suci Tianyuan kami. Murid perempuan kami semua mengikuti teladanmu. Bisakah kamu mengajariku bagaimana kamu melakukannya? Ninu Jiao berkata dengan penuh semangat, dia sepertinya sangat mengagumi Guan Yifei. Su Tianmu memandang Ninu Jiao dan bingung. Prestasi Guan Yifei memang luar biasa,
Namun ia tidak ingat bahwa Ninu Jiao adalah orang yang mudah mengagumi orang lain. Dia tidak tahu bahwa Ninu Jiao sedang memainkan permainan diferensiasi. Dia sendiri tidak dapat mengalahkan upaya bersama Yue Shirui dan Guan Yifei. Hanya dengan membagi keduanya dan menjadikan Guan Yifei miliknya, Yue Shirui tidak perlu khawatir. Dan dia tidak perlu khawatir lagi. Sebagai pesaing, kesulitannya sangat berkurang. 3 wanita dan 1 drama bukanlah kebohongan. Kakak, aku terlalu dipuji. Aku hanya mencoba yang terbaik. Aku tidak sebaik yang kamu katakan. Guan Yifei sangat malu dengan pujian itu sehingga dia mau tidak mau mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Saya tidak menyangka bahwa Sister Guan tidak hanya kuat, tetapi juga lembut dan rendah hati. Anda harus mengajari saya bagaimana menjadi Presiden Qian dan mengatur begitu banyak orang. Ninu Jiao mendekati Guan Yifei dan berbicara secara alami. Kak, ayo naik dan makan dulu, aku akan mentraktirmu. Bagaimana caranya? Sebagai tuan rumah, bagaimana aku bisa membiarkan adikku mentraktirku? Aku akan datang. Aku harus datang hari ini. Baiklah, dengarkan saja adikku. Melihat Ninu Jiao dan Guan Yifei naik ke atas sambil berbicara dan tertawa, Yue Shirui ditinggalkan sendirian dalam kekacauan, dan dia tampak terisolasi. Dia merayu Suster Guan. Rubah nakal, licik sekali. Yue Shirui tidak geblek. Dia dengan cepat melihat tujuan Ninu Jiao dan sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dia terlihat tidak bersalah di permukaan tetapi sangat licik. Lihatlah semua orang yang kamu kenal. Su Tianmu memandang Yue Shirui dengan marah dan mengejarnya dengan tanda tanya di wajahnya. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan Ninu Jiao, tapi dia masih marah padanya. Dia melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Mengapa dia dibiarkan kedinginan ketika ada wanita tambahan? Guan Yifei memesan kamar pribadi di lantai 7 gedung Suixian. Saat Su Tianmu hendak masuk, seorang pria keluar dari kamar pribadi di sebelahnya. Saudaraku Su, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Su Tianmu menoleh ketika dia mendengar suara itu dan mengangkat alisnya karena terkejut. Saudara Tian. Sungguh suatu kebetulan bahwa itu adalah Tian Mohan. Saudara Su, datang dan minum. Tian Mohan mengundangnya dengan hangat. Ketika dia berada di lembah Yaowang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Su Tianmu ingin minum yang enak. Saudara Tian, saya punya teman di sini. Kembalilah lagi nanti. Tian Mohan melirik ke toko roti di seberangnya dan mengangguk tanpa memaksakannya. Kalau begitu, kamu harus menemani teman baikmu dulu, tapi kamu harus datang ke tempatku untuk minum. Suara serak. Harus. Su Tianmu mengangguk, menunggu Tian Mohan memasuki ruang pribadi, dan berbalik ke toko roti di seberang. Ketika mereka masuk ke kamar pribadi, mereka melihat suasananya tidak tepat. Ninu Jiao dan Guan Yifei berbicara dan tertawa sepanjang waktu. Yue Shirui berada di samping dan dipaksa untuk menjawab bau mesiu. Sekalipun Su Tianmu tidak memahami wanita, dia memahami suasananya. Melihat situasinya tidak tepat, dia pergi begitu saja dan membiarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah wanita agar tidak marah. Dong-dong. Ketika dia tiba di kamar pribadi Tian Mohan, dia mengetuk pintu. Lebih mudah bagi pria untuk bergaul satu sama lain, selama mereka minum segelas anggur. Tian Mohan membuka pintu dan melihat wajah Su Tianmu yang penuh keterkejutan. Saudara Su, apakah kamu segera menemani temanmu? Su Tianmu mengangguk. Tian Mohan memandang ke toko roti di seberangnya dengan curiga. Tanpa banyak berpikir, dia dengan antusias menyambut Su Tianmu ke kamar pribadi. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Memasuki ruang pribadi, ada 4 pria dan 3 wanita duduk di meja. Kecuali satu orang yang merupakan pengurus rumah tangga yang jenius, sisanya adalah orang jenius di tanah suci Tianyuan. Su Tianmu melihat sekeliling dan merasa menyesal karena dia tidak melihat Hua Renkuan. Dia mengira pengurus rumah tangga dapat melihat semua teman lamanya dalam satu kunjungan. Inilah kejeniusan Sunset Holy Land, Su Tianmu. Mendengarkan perkenalan Tian Mohan yang antusias, semua pria dan wanita yang hadir acuh tak acuh. Mereka bahkan belum pernah mendengar nama Su Tianmu, dan mereka berasal dari tanah suci matahari terbenam, musuh bebuyutan mereka. Terutama penampilan Su Tianmu yang dikosongkan oleh anggur dan seks membuat mereka sangat jijai. Apa masa depan orang yang rakus akan anggur dan seks?
Melihat ketidakpedulian mereka, Tian Mohan tidak merasa malu. Jika semua orang tahu tentang perbuatan Su Tianmu, bagaimana dia bisa menyombongkannya selanjutnya? Kalian tidak tahu, tapi kakak Su luar biasa. Dia satu-satunya yang lulus 3 soal ujian di lembah Yaowang. Apa? Ketika ketujuh orang itu mendengar ini, mereka langsung menatap Su Tianmu dengan kaget. Saudara Tian, saya selalu mendengar bahwa soal ujian lembah Yaowang itu rumit dan sulit. Bagaimana dia bisa lulus ujian? Seorang pemuda bertanya. Tian Mohan tersenyum ringan dan tidak langsung menjawab, tetapi meminta Su Tianmu untuk mengambilnya tempat duduk terlebih dahulu. Saudara Su, ini adalah pengurus rumah tangga yang jenius, Guan Chong. Guan Chong mengubah sikapnya kali ini, mengangguk ke arah Su Tianmu, lalu menatap Tian Mohan dengan rasa ingin tahu. Tian Mohan menceritakan perbuatan Su Tianmu, dan ketika mereka mendengar Guan berseru kepada mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Tianmu. Saudaraku Su, fisikmu sangat kuat sehingga kamu bahkan tidak akan diracuni sampai mati. Saudara Su, bisakah Anda memberitahu kami apa isi badan emas 10.000 raciun? Mereka sangat penasaran dengan orang-orang yang tidak dapat dibunuh oleh begitu banyak raciun. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang badan emas 10.000 raciun. Mereka bahkan mengerti kenapa Su Tianmu terlihat begitu lemah. Itu hanya kebal terhadap semua raciun, tidak ada manfaat lain, Su Tianmu menjelaskan sambil tersenyum. Jadi, ketujuh orang itu sangat kecewa. Sepertinya dia tidak memiliki fisik yang bagus, yang membuat mereka penasaran sejak lama. Saudaraku Su, kamu akan memiliki satu cara lagi untuk menyelamatkan hidupmu mulai sekarang. Kamu tidak akan takut diraciun sampai mati. Mendengarkan sindiran samar dari seseorang dari tanah suci Tianyuan, Su Tianmu mengerutkan kening dan pura-pura tidak mendengar. Dia hanya datang untuk minum dengan Tian Mohan untuk Tian Mohan dan tidak peduli tentang itu. Jika kamu tidak dapat berbicara, kurangi saja. Tian Mohan sangat ingin menjadikan Su Tianmu sebagai teman. Kata-kata ini membuatnya merasa tidak nyaman. Saudaraku Su, aku menghormatimu. Su Tianmu mengambil gelas anggur, mendentingkannya dengan Tian Mohan, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Sebelum dia bisa meletakkan gelas anggurnya, ada gedoran di pintu di luar. Tian Mohan segera mengerutkan kening, siapa yang sangat kasar. Saudaraku Su, biarkan aku pergi dan melihatnya. Tian Mohan berdiri dan membuka pintu, hanya untuk melihat 3 wanita berdiri di luar. Ketiga wanita itu semuanya cantik dan harum. Berdiri bersama jelas merupakan pemandangan yang indah. Adik Ni. Namun, ekspresi ketiga wanita itu tidak terlalu bagus, yang membuat Tian Mohan segera sadar dan menatap Ninu Jiao dengan rasa ingin tahu. Ninu Jiao memandang Tian Mohan dengan dingin, mendorongnya menjauh, dan bergegas ke kamar pribadi. Mata ketiga wanita itu tertuju pada Su Tianmu. Melihat bahwa itu adalah Ninu Jiao dan 3 lainnya, Su Tianmu tiba-tiba merasa kesemutan. Mereka semua datang ke sini dan bahkan tidak bisa minum segelas anggur. Ini bagus untukmu, kamu keren sekali di sini sendirian. Kecantikan manakah yang membuatmu jatuh cinta lagi? Kepergian Su Tianmu yang tiba-tiba menyinggung Ninu Jiao dan mereka bertiga. Mereka hampir mulai berkelahi di kamar pribadi. Lebih baik Su Tianmu datang dan minum sendirian, yang sangat nyaman. Mendengarkan kata-kata mereka, Su Tianmu langsung merasa pusing. Kenapa penambahan Ninu Jiao benar-benar mengubah rasanya? Adik Ni, Tuan Guan Qian, Yue, kakak muda Yue. Melihat ketiga wanita itu, keempat pria yang duduk di meja semuanya berdiri, dengan kekaguman di mata mereka. Tentu saja, Guan Chong, yang merupakan salah satu pengurus rumah tangga, tidak akan merindukan Guan Yifei, tetapi setiap pria pasti berfantasi tentang Guan Yifei di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, Ninu Jiao adalah Tianyuan Yihua yang sempurna. Belum lagi generasi muda, ada banyak sekali generasi tua yang memikirkannya. Yue Shirui juga tidak jauh lebih lemah. Dia tidak hanya sangat dicari di tanah suci matahari terbenam, tetapi juga memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci Tianyuan. Sama seperti ketika Su Tianmu pergi ke Tianyuanmen untuk berpartisipasi dalam pertanyaan Feng Yang, dia mampu untuk menarik wanita jenius dari sekte lain. Bangga, sama halnya ketika Anda pergi ke tanah suci. Tuan Guan Qian, mengapa Anda ada di sini, duduk untuk minum? Adik perempuan Ni, kukira kamu akan pergi.
Ayo, duduk dan bicara dulu. Junior Sister Yue, sudah lama tidak bertemu, apakah kamu masih mengingatku? Mereka berempat naik untuk menyapa dengan antusias, masing-masing dengan tujuan masing-masing dan ekstra perhatian. Adik perempuan Ni, bukankah kamu pergi mencari yang lebih tua? Bahkan Tian Mohan tidak bisa lepas dari aturan bahwa pahlawan menyukai keindahan, jadi dia tersenyum pada Ninu Jiao. Ketiga gadis Ninu Jiao bahkan tidak melihat ke arah yang lain. Mereka hanya menatap Su Tianmu dengan mata membara, seolah ingin memakan Su Tianmu hidup-hidup. Melihat ketiga wanita itu mengabaikan mereka dan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan mereka, Tian Mohan dan 5 orang lainnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka memandang Su Tianmu satu demi satu, dan ekspresi mereka menjadi jelek satu persatu. 3 wanita cantik yang menakjubkan, semuanya datang untuknya. Su Tianmu, apakah kamu menganggap ketiganya bagus? Seleramu benar-benar tidak bagus. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Kami sudah lama menunggumu. Untung Su Tianmu tidak pergi. Begitu dia pergi, ketiga gadis itu segera membentuk kemah. Mereka dulunya sangat manis, tetapi sekarang mereka membuat ketiga orang suci di tanah suci Tianyuan sangat marah hingga berubah menjadi ungu. Ketika mereka membuka mulut, apa artinya memandang mereka? Ketiga orang suci itu berdiri dan ingin memarahi ketiga gadis Ninu Jiao dengan marah, tetapi melihat bahwa mereka memiliki gaya dan negara yang indah sendiri, mereka tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri untuk membantah. Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah memprovokasi seseorang, dan situasinya akan memburuk, jadi dia harus bangun. Saudara Tian, saya minta maaf. Saya akan minum bersamamu lain kali. Melihat Su Tianmu dengan meminta maaf mengepalkan tinjunya dan pergi, Tianmu tertegun. Kemudian melihat Su Tianmu berjalan ke ruangan seberang ditemani ketiga gadis itu, kecemburuannya muncul dalam sekejap. Dia, itu semua miliknya. Kepalaku berkedut 2 kali, dan aku segera mulai mengutuk dalam hatiku. Anda tidak puas dengan kedua wanita cantik itu, dan Anda ingin merebut Ninu Jiao darinya. Untungnya, dia memperlakukan Anda sebagai teman baik. Bagaimanapun juga, rasa cemburu mengubah orang hingga tidak bisa dikenali lagi. Kutu kupret, bagaimana dia bisa makan 3 porsi sendirian? Bosku, Tuan Qian, kenapa kamu begitu saja jatuh cinta padanya? Dia hanya seorang playboy, Nona Yue, kamu tidak bisa tertipu olehnya. Kutu kupret. Guan Chong dan 4 orang lainnya langsung marah besar, apalagi saat memikirkan adegan Su Tianmu berpelukan dan 3 wanita melayani satu suami, hati mereka sakit hingga berdarah. Sekarang mereka bisa 100% yakin bahwa Su Tianmu terlihat seperti sedang mabuk, tentu saja. Aku ingin menantangnya berduel. Siapa yang memberinya keberanian untuk mencuri seorang wanita dariku? Adik junior Ni. Tidak murni lagi. Su Tianmu mengikuti ketiga wanita itu ke kamar pribadi. Mendengar raungan yang datang dari sisi berlawanan, sudut matanya bergerak-gerak secara tidak wajar, menunjukkan betapa besar kebencian yang dia derit. Namun, Tian Mohan dan yang lainnya masih bersikap masuk akal dan tidak terlalu terburu-buru. Jika tidak, meskipun dia tidak takut, mereka tetap akan menimbulkan banyak masalah. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Ketika dia mendongak dan melihat ketiga wanita itu menatapnya dengan tajam, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kalau aku pergi? Beraninya kamu. Ketiga wanita itu berkata serempak, aura mereka cukup menakutkan. Duduk saja di sini dan jangan bergerak hari ini. Kamu tidak bisa kemana-mana, duduk saja di sini. Melihat ketiga wanita galak itu, Su Tianmu menghela nafas dalam diam, bertanya-tanya siapa yang telah dia provokasi. Oke, kalian sudah mengambil keputusan terakhir. Dia berkata tanpa daya sambil merentangkan tangannya. Ketiga gadis itu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, itu saja. Su Tianmu, kita tidak bertemu selama lebih dari 2 tahun, kan? Kita harus minum yang enak hari ini. Melihat Guan Yifei yang heroik, Su Tianmu mengangkat alisnya, tersenyum dan mengangguk, minum. Tentu saja tidak masalah. Hari ini hanya untuk minum, tidak ada yang boleh menghilangkan rasa mabuknya. Guan Yifei menatap Su Tianmu, takut dia akan curang. Su Tianmu mengerutkan bibirnya. Dengan badannya, tidak peduli berapa banyak anggur yang dia minum, tidak akan ada masalah.
Setelah makanan dan wine disajikan, Guan Yifei minum sepuasnya bersama Su Tianmu, sementara Ninu Jiao dan Yue Shirui tidak minum sama sekali, dan hanya melihat Su Tianmu perlahan memakan makanan tersebut. Bisakah adikku membuatnya mabuk? Seharusnya bisa saja. Menurut Suster Guan, alkohol di sini sangat kuat dan memabukkan. Tidak mudah untuk menghilangkannya. Seharusnya tidak ada masalah untuk membuatnya mabuk. Ninu Jiao dan Yue Shirui berkomunikasi melalui transmisi suara. Ketika Su Tianmu pergi ke tempat Tian Mohan, mereka mencapai konsensus, hindari mereka, bukan. Di antara mereka, Guan Yifei memiliki kapasitas minum terbaik. Jika Guan Yifei tidak bisa membuat Su Tianmu mabuk, maka mereka akan melakukannya satu persatu. Anggur ini agak kuat. Setelah meminum sebotol anggur, Su Tianmu sudah merasa sedikit mabuk dan mengerutkan kening. Setelah mendengar kata-katanya, Guan Yifei dan ketiga gadis lainnya sangat gembira. Mereka ingin minum banyak, sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Rasanya enak kalau kuat. Ayo. Guan Yifei dengan berani mengeluarkan sebotol anggur lagi dan melanjutkan minum bersama Su Tianmu. Setelah 3 botol wine, dia akhirnya mabuk dan menundukkan kepalanya ke atas meja. Namun, bukan Su Tianmu yang mabuk, melainkan Guan Yifei. Ninu Jiao dan kedua gadis itu memandang Guan Yifei yang mabuk dan tidak sadarkan diri, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Kalau tidak, lupakan saja. Lupakan. Bagaimana kita bisa menyerah di tengah jalan? Yue Shirui mengertakkan gigi peraknya. Jika dia merindukan desa ini, dia tidak akan memiliki toko ini ingin memanfaatkan kalian berdua Vixens. Su Tianmu, ayo minum. Setelah 3 botol anggur lagi, wajah Yue Shirui memerah. Dia memutar matanya, melangkah mundur, dan meluncur ke bawah meja. Ninu Jiao tercengang. 6 botol anggur tidak menjatuhkan Su Tianmu, tetapi apakah mereka menjatuhkan keduanya? Dia pasti hampir mabuk, kan? Melihat wajah Su Tianmu yang mabuk dan kabur, Ninu Jiao menggigit gigi peraknya. Dia mungkin hanya membutuhkan sebotol anggur terakhir untuk membuat Su Tianmu mabuk. Su Tianmu, biarkan aku minum bersamamu. Ninu Jiao adalah peminum terburuk. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan 3 botol anggur sebelum dia jatuh ke bawah meja. Su Tianmu hanya memanjakan dirinya hari ini. Dia mengangkat gelasnya dan melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di meja. Dia menggelengkan kepalanya, dan sepertinya dia hanya bisa minum sendiri. Setelah menyesap anggur, Su Tianmu memandang ketiga wanita itu dengan goyah, dan sebuah ide jahat tiba-tiba muncul di benaknya. Keesokan harinya, Su Tianmu mengusap kepalanya dan berdiri, tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Dia melompat kaget dan menghela nafas lega saat melihat ketiga wanita itu tergeletak di tanah tidur nyenyak dalam berbagai posisi. Jangan pernah minum seperti ini lain kali. Sekarang kita berada di wilayah orang lain. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Sekalipun kita harus minum lain kali, kita harus memastikan bahwa itu cukup aman. Melihat ketiga gadis itu masih terjaga, Su Tianmu dengan santai duduk bersila di tanah dan berlatih untuk menghilangkan kecanduan alkohol. Setelah setengah hari, ketiga gadis itu perlahan terbangun. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat pakaian mereka berantakan. Kepanikan muncul di mata mereka. Ketika mereka saling memandang, mereka menjadi heran. Mereka menemukan bahwa meskipun satu sama lain acak-acakan, mereka masih terbungkus rapat, dan tidak ada yang menyentuhnya dari awal hingga akhir. Tidak terjadi apa-apa. Bukankah kebiasaan minum mereka sia-sia? Ketiga wanita itu memandang Su Tianmu, dan ketika mereka melihat Su Tianmu duduk bersila di sana berlatih, mereka tiba-tiba menjadi marah. Su Tianmu. Su Tianmu membuka matanya dan mundur saat melihat tatapan garang ketiga wanita itu. Sudah berapa lama kita tertidur? 1 hari. Sepanjang hari, kamu bahkan tidak berpikir untuk melakukan apapun terhadap mereka. Guan Yifei dan ketiga gadis itu sangat marah hingga mereka hampir meleduk karena amarah Su Tianmu. Kamu pasti bisa melakukan sesuatu yang ekstrim pada kami. Benarkah? Su Tianmu berdiri dan bertanya dengan heran. Guan Yifei dan ketiga gadis itu saling memandang dengan heran, akhirnya tercerahkan. Dia mengangguk dengan cepat. Kalau begitu kamu bayar tagihannya. Mereka berempat, Su Tianmu, meninggalkan menara Zuixian.
Sutianmu mengendarai tunggangan binatang buas sendirian, sementara Ninu Jiao dan ketiga putrinya mengendarai sedan binatang buas. Di kursi sedan, Ninu Jiao dan yang lainnya melihat ke belakang Sutianmu. Mereka semua penuh kebencian seperti wanita di harem yang dalam. Kami seharusnya meraciunimu kemarin. Ya, kamu harus memasukkan obat ke dalam anggurnya. Tapi dia telah mencapai badan emas 10.000 raciun, jadi dia tidak lagi takut pada raciun apapun. Saat Ninu Jiao dan Guan Yifei marah, Yue Shirui tiba-tiba mengatakan sesuatu, menyebabkan kedua wanita itu terdiam. Setelah hening lama, ketiga wanita itu menghela nafas panjang. Kemarin, mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka, namun mereka masih aman dan sehat adalah pertama kalinya mereka melakukan hal konyol seperti itu. Jika ini tidak berhasil, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sutianmu. Apakah dia sangat tidak berterima kasih kepada wanita? Ninu Jiao bingung dan menatap Yue Shirui. Sebagai pelayan nominal Sutianmu, dia pasti mengenal Sutianmu lebih baik. Yue Shirui mengerutkan kening, mengapa kamu melihatnya seperti ini? Dia sudah lama berhubungan dengan Sutianmu. Bukankah seharusnya kamu lebih mengenalnya? Seharusnya karena tunangannya, kata Guan Yifei santai. Tunangan. Dia sudah memiliki tunangan. Baik Ninu Jiao dan Ninu Jiao tampak tidak percaya. Kultivator seperti itu sebenarnya sudah memiliki tunangan. Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya? Guan Yifei mengangguk sedikit dan menceritakan masa lalu Sutianmu. Setelah mendengarkan, kedua wanita itu terdiam. Setelah tiba di pengurus rumah tangga, Guan Yifei mengucapkan selamat tinggal kepada Sutianmu dan pergi ke kamp militer untuk melapor. Ninu Jiao juga berbalik dan pergi. Dia datang ke pengurus rumah tangga untuk melakukan tugas dengan para tetua, tetapi dia terutama ingin belajar dan melatih tentare. Tidak peduli seberapa keras dia menolak, dia pada akhirnya akan kembali ke kamar dagang dan mempelajari beberapa pengetahuan tentang pelatihan tentare. Kemudian dia akan dapat membantu kamar dagang terus berkembang di wilayah tersebut. Tapi dia tidak tahu berapa kali dia bisa bertemu Sutianmu lagi. Mungkin saat mereka bertemu lagi, dia akan menjadi dewasa. Aku benar-benar tidak tega memikirkannya. Ninu Jiao menatap punggung Sutianmu dan tersenyum pahit. Dia ingin memberikannya kepada Sutianmu untuk pertama kalinya, tapi Sutianmu menolaknya dengan menyamar ditakdirkan untuk tidak memiliki koneksi. Lagi pula, berapa kali dalam hidupnya dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Di mana kamu kemarin? Ketika mereka menemukan Penatua Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, Butler akan memerintahkan jenderal besok. Jika Anda kembali besok, Anda tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang ingin Anda lakukan. Umum. Sutianmu memandang Penatua Zhang dengan bingung. Dia tidak memberitahu Guan Yifei tentang melakukan tugas itu, jadi dia tidak mengetahui proses spesifik dalam melakukan tugas itu. Besok akan ada pemesanan umum di lapangan pencak silat pengurus rumah tangga. Akan ada 10 legiun yang bisa kita pilih. Setiap legiun memiliki 1.000 orang. Pelatihan berlangsung selama 10 hari. Setelah pelatihan, 10 legiun akan bertarung. Siapapun yang menang akan diberi prioritas untuk membuat rencana dan menerima hadiah yang paling besar. Sutianmu mengangguk sambil mendengarkan, cara ini lumayan, asalkan korban jiwa bisa dihindari sebisa mungkin. Pengurus akan menyerang wilayah itu. Dia sangat mementingkan pelatihan legiun ini. Selain berbagai harta alam dan duniawi, hadiahnya juga dapat dimasukkan ke tempat pelatihan suci pengurus, mata air roh es selama 1 bulan. Musim semi semangat es. Kata ini sangat familiar. Sutianmu teringat sejenak bahwa dia telah menggunakan mata air roh es untuk berlatih di pegunungan monster di sebelah kota Anxing. Tentu saja, mata air roh es milik kepala pelayan sama sekali tidak sebanding dengan mata air roh es di pegunungan monster. Mata air roh es penuh dengan energi spiritual, dan berlatih di dalamnya beberapa kali lebih cepat daripada berlatih dengan batu roh. Penatua Zhang memperkenalkan Sutianmu pada kegunaan dan kekuatan luar biasa dari mata air roh es milik pengurus. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah mata air roh es dipenjara oleh hukum khusus. Jika kamu berlatih di dalamnya selama 10 hari, hanya 1 hari yang akan berlalu di dunia luar. Hukum waktu. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Zhang, Sutianmu segera memikirkan sebuah kata. Sebenarnya ada celah dalam aturan di tempat ini.
Laju aliran waktu mata air roh es 10 kali lebih lambat. Ini bukanlah batasan Hyukum seperti yang disebutkan oleh Penatua Zhang, tetapi sebuah celah dalam Hyukum. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan, terutama Hyukum. Ribuan Hyukum saling terkait, dan dunia ini terlalu luas, yang pasti akan menyebabkan kesalahan di suatu tempat, dan kesalahan tersebut akan menyebabkan celah dalam Hyukum. Secara pribadi, jika Anda ingin memperlambat aliran waktu, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Jika Anda ingin mengendalikan kekuatan Hyukum, Anda harus setidaknya menjadi Tianzun atau lebih tinggi untuk melakukannya, apalagi itu adalah Hyukum waktu yang paling kuat. Bukankah benar bahwa 1 bulan berkultivasi di dalamnya setara dengan 10 bulan berkultivasi di dunia luar? Seru Yue Shirui dari samping, matanya bersinar dengan detak jantium, dan dia menghemat waktu 9 bulan dari udara yang tipis, 9 bulan lebih lama dari yang lain. Hati siapapun akan tergerak oleh waktu kultivasi. Pantas saja pengurus rumah tangganya punya banyak sekali orang jenius. Ternyata ada tanah suci yang bagus untuk bercocok tanam. Dengan perbedaan ganda dalam kecepatan aliran waktu, tempat ini pasti bisa disebut sebagai tanah suci untuk bercocok tanam. Tetapi mengapa pengurus rumah tangga belum memasuki wilayah itu? Yue Shirui kemudian bertanya-tanya bahwa dengan tempat latihan yang bagus, pengurus rumah tangga dapat memproduksi orang-orang kuat secara massal, tetapi mengapa masih begitu sulit untuk masuk wilayahnya? Segala sesuatu di dunia ini ada untung dan ruginya. Bercocok tanam menurut Hyukum waktu sama dengan menantang wibawa Hyukum. Kalau waktu budidaya terlalu lama, manfaatnya menjadi Hyukuman. Lebih baik Hyukumannya digandakan. 1 bulan seharusnya menjadi waktu latihan terbaik pada batasnya. Sebelum Penatua Zhang membuka mulutnya, Su Tianmu menjelaskan bahwa jalannya kejam tetapi adil, dan Anda hanya perlu mendapatkan sedikit keuntungan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan semua manfaatnya sendiri? Yue Shirui tiba-tiba mengangguk setelah mendengar ini, tetapi Penatua Zhang memandang Su Tianmu dengan kaget. Di usia yang begitu muda, dia baru saja memasuki alam spiritual dan bahkan memahami Hyukum waktu. Su Tianmu, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Saya melihatnya di buku-buku kuno, Su Tianmu menjelaskan dengan santai. Buku-buku kuno. Penatua Zhang merenung sejenak, tanpa meragukan kehadirannya, dan melanjutkan, Anda harus memahami daya tarik mata air roh es, jadi kali ini lawan kita sangat kuat, dan hampir semua pasukan Xuanjiang yang pandai menangani pengurus rumah tangga adalah di sini. Ini sangat kompetitif dan menegangkan, tapi jangan khawatir, Su Tianmu, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan tugas Anda. Kecuali mata air roh es, semua hadiah lainnya akan diberikan kepadamu. Ekspresi Su Tianmu menjadi ragu-ragu. Dia pasti akan mendapatkan mata air roh es. Ini adalah senjata ajaib yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Tetapi Penatua Zhang mengabdikan diri untuk merawatnya, dan sekarang dia mengusulkan untuk melaksanakan tugas itu sendirian, yang tampaknya agak terlalu tidak baik. Mari kita tunggu sampai besok. Dia sebaiknya menunggu sampai besok, dia tidak ingin putus dengan Penatua Zhang sekarang, lagi pula, tidak ada yang bisa menahan godaan Bing Lingkuan, dan Penatua Zhang tidak bisa menyerah. Pengurus rumah tangga mengatur loteng mandiri untuk semua orang yang datang untuk membantu melatih tentare. Su Tianmu pergi untuk tinggal di loteng yang diatur oleh pengurus rumah tangga dan menunggu hari esok. Waktu berlalu dengan cepat dan itu adalah hari berikutnya dalam sekejap mata. Su Tianmu meninggalkan loteng, dan Yue Shirui mengikutinya dengan cemas. Su Tianmu, bagaimana jika Penatua Zhang kabur bersamamu? Yue Shirui mau tidak mau berbicara. Setelah 1 malam, dia mengetahui taruhannya meningkatkan godaan besar Bing Lingkuan. Yang pasti akan menjadikannya musuh Penatua Zhang, situasi yang tidak ingin dia lihat. Jika itu terjadi, kita hanya bisa terus bergerak maju. Tidak jauh dari loteng, Su Tianmu berhenti dan melihat sekeliling. Dia melihat jalan Guanjia penuh dengan tentare bersenjata lengkap, semuanya bergegas ke satu lokasi, yaitu arena seni bela diri. Su Tianmu dan keduanya menoleh untuk melihat lapangan seni bela diri yang luas, dan melihat 3 legiun telah berkumpul di lapangan seni bela diri. Setiap legiun memiliki 1.000 orang, membentuk 3 formasi persegi besar. Melihat mereka, Su Tianmu tiba-tiba merasakan ambisinya mulai membara. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak ingin bersaing di dunia?
Dia tidak pernah melakukan apapun seperti memimpin ribuan pasukan untuk berperang, terutama memimpin alam Nayuan atau bahkan dunia alam spiritual untuk dilawan. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa bersemangat. Ayo pergi. Keduanya berjalan ke arena seni bela diri dan ke platform tinggi, tempat Penatua Zhang dan sekelompok orang yang telah menyelesaikan misi berkumpul di sini. Ninu Jiao juga hadir. Dia melihat Su Tianmu hanya tersenyum dan mengangguk, dengan rasa malu yang tak bisa disembunyikan di matanya. Semakin dia memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin lusa, dia menjadi semakin malu. Kurangnya keberhasilan adalah alasan utama rasa malu tersebut. Setelah 10 legiun berkumpul di bidang seni bela diri, Su Tianmu melakukan sapuan merendahkan, dan suara Yue Shirui terdengar di telinganya. Hanya ada 10 legiun. Ada begitu banyak orang di sini untuk melatih tentare. Legiun yang bisa dikomandani tidak cukup. Harus ada kompetisi sistem gugur, bukan? Su Tianmu mengangguk. Sekalipun hanya satu orang dari setiap pasukan yang datang untuk melatih pasukan, jumlahnya lebih dari 10. Terlebih lagi, setiap pasukan memiliki lebih dari satu orang platform untuk melatih tentare. Babak penyisihan tidak bisa dihindari, semua orang mengetahui hal ini, tetapi mereka tidak tahu metode eliminasi seperti apa yang akan diambil oleh pengurus. Guan terlambat, terima kasih sudah menunggu lama. Suara serak. Setelah mendengar suaranya, semua orang berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat berjalan mendekat, dengan punggung yang berat dan pinggang yang berat, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Tuan rumah. Semua orang di platform tinggi mengangkat tangan dan mengepalkan tangan, dan Su Tianmu mengikutinya. Terima kasih atas rasa hormat semua orang, Guan merasa terhormat bisa melakukan perjalanan ribuan mil untuk membantu di sini. Kepala pengurus rumah tangga berjalan ke pusat dan bersikap sopan pada awalnya, lalu mulai berbisnis. Klan kami tidak memiliki banyak tentare dan tidak tahan terhadap konsumsi berlebihan, jadi kami hanya dapat memilih 10 orang dari antara Anda untuk melatih tentare. Tidak ada kejutan di wajah siapapun, mereka sudah bersiap untuk babak sistem gugur. Kepala-kepala pelayan melambai, dan seorang lelaki tua kurus berpakaian hijau berjalan keluar dari belakang, berjalan ke tengah kerumunan, memberi isyarat agar semua orang menyingkir, mengangkat tangannya, dan sebuah meja bundar besar muncul di depan semua orang. Orang tua berbaju hijau kemudian mengangkat tangannya lagi, dan sebuah kompas besar muncul di atas meja. Semuanya, benda ini disebut kompas pertempuran. Bisa berubah menjadi ribuan pasukan. Kedua belah pihak akan saling berhadapan, dan yang kalah akan tersingkir. Pemenang bisa terus menantang di babak berikutnya, tapi tidak bisa menantang orang yang sama. Lagi, jika Anda memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, Anda akan maju. Siapa yang mengundang lebih dulu? Kepala pengurus rumah tangga tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan memandang semua orang. Siapa yang akan maju lebih dulu untuk bertarung dengan kompas? Penatua Zhang dan semua orang menatap kompas pertempuran. Tidak ada yang bangun. Tidak ada yang tahu cara menggunakan kompas pertempuran. Tentu saja, mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang naik dan menguji air. Kehilangan muka dan kehilangan hadiah dan tiket masuk yang besar adalah masalah sepele. Kesempatan untuk berlatih di Binglingkuan akan menjadi kerugian besar. Su Tianmu juga berdiri diam. Meskipun dia memperoleh beberapa informasi tentang kompas pertempuran dari ingatan Raja Api, tetap tidak perlu memamerkan kekuatannya ketika dia tidak sepenuhnya yakin. Melihat tidak ada yang berani maju dan mencobanya, kepala pengurus rumah tangga tidak punya pilihan selain mengirimkan orangnya untuk berdemonstrasi terlebih dahulu. Kedua kepala pelayan itu melangkah maju, dan semua orang mundur selangkah, menatap kedua pria itu saat mereka mengaktifkan kompas pertempuran. Kompas tiba-tiba bersinar terang, dan proyeksi jelas muncul di depan semua orang. Dataran tersebut dipisahkan oleh sungai, dan masing-masing pihak menampung 10.000 pasukan elit, siap berangkat. Saat kedua kepala pelayan mengendalikan kompas, pasukan kedua belah pihak mulai bertempur. Karena ini hanya demonstrasi, pemenang kompas segera ditentukan. Setelah semua orang membacanya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata sesederhana itu. Aku pergi dulu. Zhang, datang dan coba. Segera, dua orang kuat di tahap akhir alam transformasi spiritual berjalan menuju kompas, mengaktifkan kompas, mengatur pasukan mereka, dan mulai bertarung. Kompas tidak hanya berevolusi menjadi gambar,
tetapi bahkan suara pun berevolusi menjadi semua aspek. Dalam ledukan pertarungan yang sengit, pria kuat bernama Zhang dikalahkan dan melanjutkan dengan ekspresi penyesalan. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Yue Shirui melihatnya dan meragukan kehidupan. Bisakah pertarungan sederhana dianggap sebagai ko? Semakin dia menonton, semakin dia merasa itu adalah permainan anak-anak. Tidak sesederhana itu. Su Tianmu meliriknya dan menjelaskan peran kompas tempur. Kelihatannya pertarungan sederhana, tapi sebenarnya banyak ilmu yang terlibat. Pengetahuan macam apa yang ada dalam hal ini? Yue Shirui mengerutkan bibirnya dan masih yakin bahwa ini adalah permainan anak-anak. Melihat wajahnya yang keras kepala, Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan melanjutkan, apakah menurutmu perang perbatasan akan sama seperti sebelumnya, dengan segala macam taktik, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat? Orang yang benar, meskipun benda-benda ini masih perlu digunakan, namun sudah tidak penting lagi. Apalagi alam spiritual. Bahkan alam Nayuan memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat kuat terhadap lingkungan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Selama pertahanannya cukup kuat dan serangannya cukup cepat, itu sudah cukup. Yue Shirui membuka mulutnya setelah mendengar ini, begitukah? Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, memang demikian masalahnya. Belum lagi komandannya, para prajurit saja sudah cukup pintar aspek laut, darat dan udara. Intelijen tak perlu dikatakan lagi, kemampuan. Saat kondisinya lumayan, yang tersisa untuk bersaing adalah kemampuan menyerang dan bertahan. Tapi ini, kompetisi apa? Yue Shirui masih belum mengerti. Kompetisi ini tentang penyatuan dan pembentukan kekuatan. Menyatukan kekuatan adalah untuk memaksimalkan kekuatan jumlah orang, dan membentuk formasi adalah untuk membentuk serangan yang lebih kuat dan pertahanan yang lebih kuat. Setelah Su Tianmu selesai berbicara, dia melihat ke arah Yue Shirui. Dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Yue Shirui mengangguk mengerti, menyaksikan kedua belah pihak terus bertarung di kompas. Saat jumlah pertarungan meningkat, Yue Shirui akhirnya memahaminya, dan ada berbagai seruan selama periode tersebut. Formasi macam apa itu? Ia bisa mencapai pertarungan terpadu seperti itu. Apakah itu formasi ular yang panjang? Formasi sederhana seperti itu dapat menghasilkan efek yang begitu ajaib. Mendengarkan seruan Yue Shirui, Su Tianmu mengangguk setuju. Tidak ada orang yang berani ikut serta dalam pelatihan tentare yang lemah. Dia ahli dalam menggunakan berbagai formasi, secara akurat memanfaatkan peluang di medan perang yang selalu berubah, dan menang dalam satu gerakan. Penatua Zhang telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Saya telah dipromosikan, Penatua Zhang sangat kuat. Melihat Penatua Zhang dengan berani memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, Yue Shirui tampak sangat bahagia, pertama karena dia melawan Yu Rongyan, dan kedua karena Su Tianmu tidak lagi harus melawan Penatua Zhang. Melihat Penatua Zhang berhasil dipromosikan, Penatua Chu tidak dapat menahannya dan melangkah maju untuk menantang. Kemampuan Penatua Chu dalam memimpin pertempuran tidak lebih lemah dari Penatua Zhang, dan dia dengan cepat memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Di bawah ancaman 3 kemenangan berturut-turut, tidak ada seorang pun di platform tinggi yang berani naik untuk sementara waktu. Penatua Chu melirik mereka, tidak ingin mereka datang untuk menantangnya, dan menoleh ke arah Su Tianmu dengan provokatif. Murid Su, kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Berhentilah mempermalukan mereka dan beri Anda kesempatan untuk pamer, keluar dari sini. Penatua Chu masih memiliki banyak pendapat tentang Su Tianmu. Bahkan jika dia memenangkan kejayaan untuknya ketika dia menjadi pengurus rumah tangga, dia tidak berpikir bahwa Su Tianmu memenuhi syarat untuk melatih tentare, apalagi bersaing dengannya untuk mendapatkan hadiah misi. Tapi dia tidak bisa menghentikan Su Tianmu melakukan tugas itu. Lagi pula dia akan merasa malu, jadi lebih baik dia memberinya pelajaran. Lebih baik kalah di tangannya daripada di tangan orang lain, dan itu akan mengurangi mukanya. Su Tianmu memandang Penatua Chu dengan kaget, menantangnya. Apa kamu yakin? Chu tua. Penatua Zhang segera memandang Penatua Chu dengan tidak senang. Begitu banyak kekuatan yang mengawasi di sini. Penatua Chu bahkan tidak melihat ke arah Penatua Zhang, dan menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia masih memandang Su Tianmu dengan provokatif. Su Tianmu, jangan marah padanya, kamu hanya perlu melakukan tugas itu denganku.
Melihat Penatua Chu tidak dapat membujuknya, Penatua Zhang tidak punya pilihan selain membujuk Su Tianmu telah dipromosikan, dan Su Tianmu hanya perlu pergi bersamanya. Latih saja legiunnya, kamu bisa mendapatkan pujian dengan mudah, tidak ada yang akan menolak. Tapi dia menerima begitu saja. Su Tianmu ada di sini untuk menjalankan misinya sendirian, jadi dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini dan berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Elder Chu, Anda akhirnya memenangkan 3 pertandingan. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal geblek, kata Su Tianmu kepada Elder Chu dengan tenang terjamin. Apa katamu? Penatua Chu tertawa marah mendengar kata-kata Su Tianmu. Jeroan. Kemarahan terpancar dari matanya, sombong di depan orang lain saja sudah cukup, tapi beraninya kamu sombong di hadapannya. Siapa anak ini? Seseorang dari Sunset Holy Land. Bagaimana dia bisa berani memprovokasi orang yang lebih tua seperti ini? Sangat menarik bahwa ada pertikaian internal bahkan sebelum hal itu dimulai. Tunggu, dia masih kecil, tapi dia masih harus menjalankan misi. Semua orang di platform tinggi senang melihat Su Tianmu dan Su Tianmu saling balas dendam, tetapi mereka semua segera terkejut. Mengingat usia Su Tianmu, menggambarkannya sebagai seorang anak muda di depan mereka terlalu berlebihan kamu bersaing dengan mereka. Makanlah hati beruang dan keberanian macan tutul. Sungguh memalukan. Penatua Chu menjadi lebih marah setelah mendengarkan kata-kata semua orang. Dia memelototi Su Tianmu dan berteriak, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Datanglah atau jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Mata Su Tianmu menjadi dingin. Dia mengatakannya karena alasan ini. Jika dia tidak pergi berperang, itu akan menjadi lelucon. Dia berjalan dan berdiri di hadapan Penatua Chu, memasukkan energi spiritual ke dalam kompas. Aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya, kamu tidak menghargainya. Wajah Penatua Chu penuh amarah, dan dia berani menjadi begitu sombong. Ketika Tentare dikalahkan seperti gunung, mari kita lihat betapa kerasnya Anda masih berbicara. Kedua belah pihak mulai mengatur pasukan mereka. Penatua Chu awalnya membentuk formasi 5 harimau dan kawanan domba untuk observasi. Tidak peduli formasi apa yang dibuat Su Tianmu, dia dapat mengubahnya sesuka hati dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Su Tianmu memasang formasi sayap bangau, yang memungkinkan dia menyerang saat dia maju dan bertahan saat dia mundur. Hah! Formasi sayap bangau. Semua orang memandang Su Tianmu dengan jijai, tetapi ketika mereka melihat formasi yang dia buat, mereka semua terkejut. Saat mereka berdua berpikir, pasukan di kompas mulai menyerang. Suara pertempuran terdengar di kompas, dan Penatua Chu mengerutkan kening. Formasi sayap bangau tidak dapat dengan mudah dipatahkan, jadi dia harus mulai mengubah formasi. Dia berubah, dan Su Tianmu juga berubah, bahkan lebih cepat dari dia. Su Zi. Melihat Su Tianmu telah memecah formasinya sebelum dia selesai berubah, ekspresi Penatua Chu berubah dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia dengan cepat menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan kemudian mengumpulkannya melalui serangan. Namun hal ini tidak bisa lagi membalikkan kemundurannya, dan Su Tianmu sudah bersiap untuk mengalahkan pasukan kecilnya satu per satu, menyebabkan jumlah pasukannya terus berkurang. Saat suara pertempuran ribuan pasukan terdengar, tim Penatua Chu dengan cepat dikalahkan. Melihat pasukannya dipukuli hingga babak belur oleh Su Tianmu, Penatua Chu ketakutan dan mundur selangkah. Dia melihat ke kompas dengan tidak percaya. Dia dikalahkan begitu cepat. Dia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, tetapi kalah dari murid yang dia anggap remeh. Tidak, dia tidak bisa menerimanya. Kamu curang, permainan ini tidak masuk hitungan. Penatua Chu melambaikan tangannya dan berteriak, dan mulai bertingkah nakal. Seorang prajurit tidak pernah bosan dengan penipuan. Penatua Chu, kamu telah dikalahkan, kata Su Tianmu acuh tak acuh, mengatakan dia menipu. Ya, tetapi jika kalah, Anda kalah. Saya tidak kalah. Penatua Chu tidak bisa menerimanya dan melambaikan tangannya dan berteriak. Baru kemudian dia melihat tatapan menghina di mata orang lain, yang tiba-tiba membuatnya sadar. Chu tua, cepat turun. Penatua Zhang menatap Su Tianmu dengan kaget dan berkata kepada Penatua Chu, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Penatua Chu membeku di tempat, lehernya melotot karena marah, dia sangat malu dan marah sehingga dia tidak bisa turun dari panggung sama sekali.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dialah yang akan merasa malu pada akhirnya, dan dia menyesali kelakuan nekatnya tadi. Dia bisa menyelamatkan mukanya dengan mengakui kekalahan secara tegas, tetapi menolak mengakui kekalahan akan menjadi tamperan di wajahnya, dan dia akan kehilangan seluruh mukanya. Melihat bahwa dia tidak bisa turun dari panggung, Penatua Zhang tidak punya pilihan selain menjilat wajahnya untuk menariknya keluar. "Chu tua, kamu mencari masalah." Melihat energi Penatua Chu tiba-tiba turun, Penatua Zhang menghela nafas dalam hati dan menghiburnya. "Siapa yang mencari masalah? Jelas sekali bocah itu yang memanfaatkanku. Jika kita bertarung lagi, dia pasti bukan lawanku." Melihat kata-kata keras Penatua Chu, Penatua Zhang tidak berkata apa-apa lagi, dia tetap maju, dan jika Anda bersikeras kehilangan keuntungan dari memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, Anda tidak akan bisa menyakitinya. Kutu kupret. Penatua Chu menunduk, semakin marah saat memikirkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianmu, mengertakkan gigi penuh kebencian. Kemampuan Su Tianmu untuk mengatur pasukan memang jauh di luar dugaannya, tapi dia tidak bisa menyelamatkan mukanya. Apakah Anda harus mencegah dia turun panggung? Dialah yang bersikeras menantang Su Tianmu. Dialah yang awalnya ingin mengolok-oloknya, tapi sekarang dia menyalahkan Su Tianmu. Su Tianmu mengabaikan Penatua Chu. Dia sudah dikalahkan, jadi tidak perlu membuang energi untuknya. "Siapa yang akan bertarung denganku?" Dia menoleh ke arah kerumunan dan bertanya. Orang-orang kuat dari semua sisi melihat ke arah Su Tianmu, tapi tidak ada yang merespon untuk beberapa saat. Kejutan yang baru saja diberikan Su Tianmu kepada mereka masih bergema di hati mereka. Siapa sangka kemampuan seorang anak muda dalam mengatur pasukan akan begitu canggih, tidak hanya Penatua Chu, bahkan mereka pun lengah. Apakah ini baik-baik saja? Ninu Jiao menutup mulutnya karena terkejut, menatap mata Su Tianmu yang bersinar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Tianmu bisa begitu kuat kamar dagang. Namun pemikiran ini lenyap dalam sekejap. Nasibnya di masa depan adalah menjadi istri presiden dan memasukkan Su Tianmu ke dalam kamar dagang. Akan sangat memalukan untuk bertemu di masa depan, dan tidak mungkin presiden melepaskannya dari Su Tianmu, saingan cintanya. Itu luar biasa. Yue Shirui memandang Su Tianmu dengan lebih kagum daripada 2 hari sebelumnya. Dia layak untuk pria yang dia sukai. Saya hanya tidak tahu apakah itu kuat dalam aspek itu. Kepala pengurus rumah tangga memandang Su Tianmu dengan tatapan aneh di matanya, dan bertanya kepada orang lain melalui pesan, siapa orang berbakat ini? Tuan yang kembali ke rumah seharusnya menjadi bintang baru di tanah suci matahari terbenam. Pengurus rumah tangga itu mengerutkan kening. Dia tidak membutuhkanmu untuk mengingatkannya. Apakah Anda tidak mengetahui beberapa informasi berguna? Anak muda, izinkan aku mencobanya. Su Tianmu, itu adalah tetua dari Sekte Sanhai, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Penatua Zhang melirik lelaki tua yang melangkah maju untuk menantang Su Tianmu, dan berkata kepada Su Tianmu. Sekte Sanhai adalah sekte terkenal di Xuanjiang. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, sekte ini melampaui tanah suci matahari terbenam, tetapi tidak banyak. Di antara kekuatan utama di Xuanjiang, kekuatan tanah suci matahari terbenam berada pada tingkat menengah ke atas, dan ada banyak sekte yang tidak lebih lemah dari tanah suci matahari terbenam. Su Tianmu mengangguk tanpa banyak kebingungan di dalam hatinya. Setelah mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada sesepuh sekte Sanhai, kedua belah pihak mulai terlibat dalam pertempuran yang menentukan di kompas pertempuran. Pada formasi awal, Su Tianmu masih menggunakan formasi sayap bangau. Tetua dari sekte Sanhai mengerutkan kening, gerakan ini lagi. Setelah mengingat bagaimana Penatua Chu dikalahkan oleh Su Tianmu, dia segera memilih formasi Hunyuan 4 tiang, yang dapat menyerang dari kiri dan kanan saat maju, membentuk tim ganda dari depan dan belakang saat mengambil keuntungan, dan merespons satu sama lain saat mundur. Mereka dapat digabungkan kapan saja untuk meleduk dengan kekuatan yang menakutkan. Saat suara pertempuran ribuan pasukan terdengar, pasukan kedua belah pihak mulai bertempur dengan sengit. Su Tianmu dan Su Tianmu menatap kompas pertempuran, mengubah formasi atau serangan mereka kapan saja. Setelah kedua belah pihak mengendalikan pasukan dan bertempur selama lebih dari 10 ronde, para tetua sekte Sanhai mulai tidak dapat bertahan dan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Itu tidak masuk akal. Tetua sekte Sanhai mengerutkan kening.
Seharusnya tidak terjadi dalam situasi ini, apalagi kalah begitu cepat. Tidak bagus. Sebelum dia mengetahui alasannya, Su Tianmu tiba-tiba mengendalikan pasukan untuk mengubah formasinya, dan serangan tiba-tiba meningkat, menyebabkan pasukannya dikalahkan di tempat. Wajah sesepuh Sekte Sanhai berubah drastis, dan dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekalahannya, tetapi ternyata dia tidak dapat kembali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa menyaksikan pasukannya runtuh. Tetua Sekte Sanhai mundur selangkah dan melihat ke arah kompas pertempuran dengan tidak percaya. Dia benar-benar kalah seperti ini. Sama seperti Penatua Chu, dia dikalahkan dalam keadaan linglung dan sepenuhnya. Janji. Su Tianmu tersenyum dan mengangkat tangannya untuk mengepalkan tinjunya. Wajah sesepuh Sekte Sanhai menjadi gelap, dia menatap Su Tianmu dengan enggan, dan tidak punya pilihan selain melambaikan lengan bajunya dan turun. Penatua 13, bagaimana kamu bisa kalah? Ketika dia kembali ke tetua sekte yang sama, dia langsung ditanyai. Jika kamu kalah di tangan seorang anak muda, menurutmu itu tidak memalukan? Seluruh sekte merasa malu. Bagaimana aku tahu bagaimana caranya kalah? Tetua ke-13, yang sudah memiliki sikap buruk, segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata ini, dan berteriak dengan marah melalui Chuan Yin. Kalian semua menonton, apa kalian tidak melihat sesuatu? Pihak berwenang terobsesi dengan para penonton, dan dia tidak tahu bahwa mereka, sebagai penonton, pasti dapat melihat sesuatu. Orang-orang kuat dari Sekte Sanhai semuanya mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, salah satu dari mereka berkata dengan ragu, anak itu memang aneh. Alasan utamanya adalah formasinya berubah terlalu cepat dan serangannya terlalu cepat dan kejam, membuatnya begitu sulit bagi orang untuk waspada terhadapnya. Tetua ke-13 menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dengan hati-hati mengingat pertempuran dengan Su Tianmu, dan tiba-tiba menyadari bahwa memang itulah masalahnya. Entah dia mengubah formasi atau menyerang, dia selalu selangkah lebih maju. Pantas saja saya tidak bisa melawan dan bahkan kesulitan bertahan. Dia memahami kebenarannya, tapi kuncinya adalah bagaimana Su Tianmu melakukannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kompas tempur. Mungkinkah dia memulai lebih cepat dan lebih mudah mengendalikan kompas pertempuran? Penatua ke-13 merenung. Bukan hanya dia yang menebaknya, orang lain juga menebaknya, namun beberapa orang tidak percaya pada kejahatan dan bersikeras untuk mencobanya. Hasilnya jelas dan mereka dengan mudah dikalahkan oleh Su Tianmu. Su Tianmu memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, menang lebih mudah daripada siapapun yang pernah dipromosikan sebelumnya. Hal ini menyebabkan orang-orang di platform tinggi tidak berani menantang Apina ini memalukan di depan anak muda ini. Tapi tidak ada yang datang dan Su Tianmu tetap di sana. Setelah terdiam lama, 2 orang keluar dan harus mengorbankan mukanya untuk mengirim Su Tianmu maju. Dengan 5 kemenangan berturut-turut, tak ayal Su Tianmu menjadi orang ke-7 yang melaju. Semuanya, hanya tersisa 3 tempat. Mata pengurus rumah tangga tertuju pada Su Tianmu untuk beberapa saat, lalu dia berkata kepada orang-orang yang tersisa. Orang-orang yang tersisa sedikit panik. Hanya tersisa 3 tempat. Persaingan segera menjadi lebih besar, tetapi pada saat yang sama juga mengurangi banyak tekanan pada mereka. Hampir semua lawan kuat mereka telah maju, dan harapan mereka kemajuannya tidaklah kecil. Aku akan melakukannya. Sebelum ada yang bisa bangun, Penatua Chu bergegas keluar dan berdiri di depan kompas pertempuran. Su Tianmu mencegatnya di tengah jalan. Duel berlanjut, dan setelah 2 jam, jumlah orang yang maju akhirnya mencapai 10, dan ketiga Su Tianmu berbaris. Kapan tanah suci matahari terbenam menjadi begitu kuat? Sial, Sunset Holy Land sendiri punya 3 tempat. Bahkan anak muda pun pernah naik ke sana, sungguh memalukan. Mereka yang tidak maju penuh dengan ketidakpuasan, terutama ketika mereka melihat Su Tianmu dan mereka bertiga berhasil maju. Namun, mereka sangat marah sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah besar dan hanya bisa memandang 10 orang Su Tianmu dengan rasa iri dan benci. Selamat kepada 10 orang yang telah dipromosikan, dan saya juga meminta 10 orang untuk hati-hati mengajar pasukan kita. Pengurus rumah tangga tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke 10 orang Su Tianmu, dan kemudian memandang mereka yang tidak maju. Saya sangat menyesal telah menyebabkan Anda bepergian dengan sia-sia. Jika Anda tidak menyukai klan kami, silakan tinggal beberapa hari lagi.
Klan kami juga akan memberi kompensasi atas kerja keras Anda selama ini. Setelah berbicara, kepala pelayan mengangkat tangannya, dan sederet pelayan muncul, semuanya memegang tas penyimpanan di tangan mereka. Ini adalah hadiah kecil yang disiapkan oleh klan kami untukmu, mohon jangan membencinya. Apakah ada hadiah untuk eliminasi? Tindakan kepala pelayan membuat mereka yang belum dipromosikan merasa lebih nyaman. Dia mengambil tas penyimpanan dan membukanya untuk melihat ada 10.000 batu spiritual dan banyak jamu di dalamnya. Pelayan itu sangat kaya. Saya tidak membutuhkan lebih dari 1 juta batu spiritual untuk mengambil tindakan. Nilai total semuanya pasti tidak kurang dari 1 juta batu roh. Semua orang diam-diam terkejut. Meskipun mereka tidak datang ke sini untuk hal kecil ini, mereka tetap kagum dengan kemurahan hati kepala pelayan. Bahkan jika kita memberi begitu banyak, berapa banyak hal baik yang harus mereka dapatkan. Tapi kemudian mereka iri pada 10 orang sutianmu. Mereka semua memiliki begitu banyak hal, jadi bisa dibayangkan berapa banyak hal baik yang harus didapat sutianmu dan yang lainnya. Terlihat juga bahwa pengurus rumah tangga berusaha sekuat tenaga untuk menyerang wilayah tersebut. 10 orang di sutianmu melirik tas penyimpanan mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Tujuan mereka bukanlah hadiah kecil ini. 10 dari kalian, silakan maju dan pilih legiun. Pengurus rumah tangga mengangkat tangannya, dan 10 orang dari sutianmu berjalan ke tepi platform tinggi, berdiri berjajar, dan melihat ke bawah ke 10 legiun di bawah. Apakah babak penyisihan sudah selesai? Melihat mereka berdiri di tepi platform tinggi, para pengurus dan prajurit di bidang seni bela diri tahu bahwa orang kuat telah dipilih untuk melatih mereka, dan mereka semua penasaran siapa yang akan melatih mereka. Hah? Kenapa ada pemuda? Siapa dia? Mungkinkah dia juga salah satu promosi? Tidak mungkin. Berapa umurnya sehingga dia masih bisa bertarung melawan orang-orang kuat dari semua sisi? Ketika para prajurit melihat sutianmu, mereka membuat keributan dan mengedipkan mata tak percaya, takut mereka salah membaca atau salah menghitung jumlah orang. Bersambung.